وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita tadi mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Imran ayat ke-146 yang dibacakan dengan merdu sekali oleh qori kita Ustazah Kela. Terima kasih banyak Kela, Masya Allah. Alhamdulillah, ayat tadi ini mengingatkan kita bahwa pada saat kita berjuang di jalan Allah pasti akan ada ujian, pasti akan ada cobaan. Tapi karena kecintaan kita, lurusnya niat kita, bersihnya niat kita kepada Allah, maka orang-orang yang berjuang jalan Allah itu dia tidak akan lemah dengan ujian dan dia tidak gampang menyerah dikarenakan kesabaran yang ada dalam hatinya. Nah, untuk membahas ayat ini dan juga memaknai tentang keikhlasan, mari sama-sama kita simak tausiah dari guru kita yaitu Ustadz Abdul Qohar dengan tema berjudul Ikhlas Berbuah Manis. Silakan Ustadz, Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang saya hormati guru-guru kita, semoga Allah sehatkan, Allah selamatkan, Allah berkahkan, Allah mudahkan. Juga tak lupa Bang David yang saya hormati, insya Allah beliau semakin berkah hidupnya. Amin. Semakin berkah karirnya. Amin. Ya Allahumma. Amin. Tak lupa jamaah, ibu-ibu, hadirin, hadirat, cahaya hati Indonesia dimanapun berada. Puncak pengabdian seorang hamba dalam menjalankan agamanya adalah ketika di dalam dirinya hadir bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihatnya, mendengarnya, mengawasinya, sehingga kemanapun dia melangkah, dimanapun dia berada, dan dalam kondisi apapun dirinya merasakan akan kehadiran Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Hendaknya engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan ketika engkau tidak mampu melihatnya, maka rasakan
seolah-olah dia melihat kita. Ketika di dalam diri kita merasakan akan kehadiran Allah, insya Allah di setiap langkah kita, di setiap gerak kita akan senantiasa dijaga. Bahkan kepribadian kita akan terjaga dari yang namanya maksiat dan mungkarat. Contoh, misalnya suami ibu berangkat kerja, atau ibu deh berangkat kerja. Sesampainya di kantor, ada yang semangat, ada yang kurang semangat. Kata yang semangat, lah ente kenapa nggak semangat? Gimana jawabnya? Lah kan bosnya belum datang, nggak ada yang tahu. Dirinya tidak merasakan akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tidak ada atasannya, tidak ada bosnya, dia merasakan bahwa ada yang maha bos, ada yang maha atasan. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan ada kesempatan, peluang untuk berbuat curang. Ketika kita merasakan akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu pernah dengar nggak kisah Nabi Yusuf? Jawab dong. Udah pernah dengar belum kisah Nabi Yusuf? Pernah. Kalau ngomongin Nabi Yusuf, apa yang ada di benak kita? Ganteng, tampan, betul? Sehingga tidak sedikit banyak laki-laki siang malam dibacain tuh surah Yusuf dengan harapan biar cewek-cewek pada nempel. Padahal saran saya kalau pengen nempel cewek-cewek jangan cuma surat Yusuf yang dibaca, surat tanah sama surat mobil. Betul apa betul? Nabi Yusuf pernah diuji. Di mana istri daripada majikannya itu siapa? Siti Zulaikha. Terpikat dengan ketampanan Nabi Yusuf. Dengan kegagahan Nabi Yusuf. Tidur tak enak, semuanya serba gak enak. Kenapa? Selalu terngiang, terbayang wajah Yusuf. Bahkan melihat onta lewat pun seperti Yusuf. Biasanya begitu bu, orang kalau yang sedang jatuh cinta begitu tuh. Betul apa betul? Nah, Betul. gimana caranya kata Siti Zulaikha, saya suka sama Yusuf, saya ingin berduaan dengannya. Sehingga ada kesempatan, ada peluang untuk berduaan. Ketika Nabi Yusuf sedang sendiri di dalam kamarnya, tiba-tiba Zulaikha datang langsung masuk ke kamar Yusuf. Tanpa basa-basi ditutupnya pintu. Nah, kalau bahasa kita mungkin begini, Sup, ente kan tahu saya suka sama ente. Ini mumpung lagi berdua nih, gak ada yang lihat, gak ada siapa-siapa, kita pacaran aja di sini. Tahu jawaban Nabi Yusuf apa? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Betul, di kamar ini hanya ada kita berdua. Orang lain tidak tahu. Tapi Allah melihat. Allah mendengar. Allah mengawasi setiap langkah dan gerak kita. Inni akhafullah. Nabi Yusuf. Saya nggak tahu dah ini. Ini kalau kejadian sama suami ibu. Suaminya lagi jaga warung. Kata istrinya, "Pak, jagain dulu warung. Mama mau belanja ke pasar." "Oh siap mah." Berangkat istrinya ke pasar. Suaminya jaga warung. Tiba-tiba datang wanita cantik bahenol montok. Ini kata wanita, "Bang, beli sampo dong." "Oh boleh." "Mohon maaf bang, saya nggak ada uangnya. Gini aja bang, boleh nggak saya masuk ke dalam?" "Mau ngapain?" "Pengen masuk." "Oh boleh." Ketika wanita cantik masuk ke dalam, di dalam itu hanya ada suami ibu dan wanita cantik. Nabi Yusuf mampu mengatakan, "Inni akhafullah." Insya Allah suami ibu akan mengatakan, "Ini kesempatan." Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya hadirkan di dalam setiap langkah kita bahwa Allah senantiasa mengawasi. Allah senantiasa melihat. Allah senantiasa mendengar. An-nasu kulluhum halka illal alimun. Semua manusia itu celaka kecuali orang alim. Wal alimuna halka illal amilun. Orang yang alim pun celaka kecuali mereka yang mau mengamalkan ilmunya. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Ternyata
Orang yang mengamalkan ilmunya juga celaka kecuali mereka orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna fi khatirin azim. Ternyata orang yang ikhlas pun masih dikhawatirkan akan keikhlasannya. Makanya dalam Al-Quran itu ungkapan ikhlas itu ada yang menggunakan mukhlisin, ada yang menggunakan mukhlasin. Kalau mukhlisin itu sedang berupaya menjadi orang yang ikhlas. Sehingga masih mudah goyah, masih mudah tergiurkan, tergoda, terbujuk. Tapi kalau mukhlasin, dia sudah paten ikhlasnya, nggak bakal bisa kebujuk, nggak bakal bisa kerayu. Lihat dalam Al-Quran. Ketika iblis mengajukan permintaan kepada Allah agar dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Apa kata iblis? Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan keagunganmu ya Allah, pasti saya akan menyesatkan seluruh manusia kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali mereka orang-orang yang ikhlas yang tak akan bisa saya sesatkan. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu, Bu, sekarang tanya lagi saya. Ibu masuk yang mukhlas apa yang mukhlis? Hah? Yang mukhlas apa yang mukhlis? Hah? Ada yang nyeletuk. Mukhlas mah tetangga saya Pak Ustadz. Masya Allah. Baik, siapa yang mau bertanya? Oke, Ibu. Nama dan langsung pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Linda dari Majelis Taklim Al-Hikmah RT 4 RW 10. Mohon izin Pak Ustadz, saya mau bertanya. Bagaimana caranya agar ibadah kita itu ikhlas dan tidak niat untuk riya. Dan mudah-mudahan ibadah saya selama ini mudah-mudahan diterima Pak Ustadz. Kadang-kadang saya ibadah saya suka kadang-kadang mengharapkan yang sifatnya duniawi. Mungkin bisa penjelasan dari Pak Ustadz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam karyanya kitab Naushaihul Ibad, beliau membagi 3 tingkatan ikhlas. Pertama, beramal karena Allah, tujuannya cuma 1, ridho Allah yang dia pinta. Dia tidak mengharapkan surga, dia tidak mengharapkan dibebaskan dari neraka. Urusan surga dan neraka bodoh amat. Yang penting 1, ridho Allah yang saya tuju. Ini tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua, beramal karena Allah tapi mengharapkan balasan akhirat. Supaya masuk surga, dibebaskan dari neraka. Boleh? Boleh saja. Sebab Al-Quran sendiri, agama sendiri menawarkan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Silahkan kamu bertaubat menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah memberikan ampunannya, maka surga balasannya. Tingkatan yang ketiga, beramal karena Allah tapi mengharapkan balasan dunia. Banyak rezeki, sehat, selamat, itu boleh. Ini tingkatan yang paling rendah ya. Kemudian saya sarankan kepada ibu, biar ibadah kita ikhlas itu kuncinya istiqomah. Amal meskipun sedikit, kalau istiqomah ini akan menumbuhkan keikhlasan. Pernah mendengar kisah Sumayyah? Ya. Ya. Bagaimana kisah Sumayyah? Ya. Sumayyah pagi-pagi masuk Islam, beritanya sampai ke Abu Jahal. Sebelum zuhur sudah ditangkap oleh Abu Jahal. Bayangkan, belum sempat sholat, belum sempat ibadah. Ditangkap sama Abu Jahal. Suaminya Yasir dipenggal lehernya di hadapan Sumayyah.
Kemudian kata Abu Jahal, "Hei Sumayyah, kalau kamu ingin selamat, tidak mau nasibmu seperti suamimu, tinggalkan Muhammad, tinggalkan Islam." Karena ketulusannya kepada baginda Nabi menjalankan agama, dia tetap konsisten. Saya akan bersama Muhammad sampai kapanpun. Sehingga apa? Ketika Sumayyah mati pun dipenggal oleh Abu Jahal sampai berita itu kepada Nabi. Nabi langsung mengatakan, Sumayyah adalah satu-satunya wanita yang syahid pertama kali dalam Islam. Jadi kalau wanita syahidah, kalau laki-laki syahid ya. Kalau laki-laki mubalig, wanita mubaligoh. Laki-laki da'i, wanita da'iyah. Laki-laki anta, wanita anti. Laki-laki kunta, wanita kunti. Demikian, terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Ustadz, alhamdulillah sudah jelas ya Bu ya. Bu ya, tentang keikhlasan ini ilmu yang kesannya gampang tapi harus dilatih karena nggak gampang. Betul ya Ustadz ya? Harus latihan terus, makanya kata Ustadz tadi harus ada keistiqomahan, konsistensi ya gitu. Ya Bu? Ya. Bu? Serius amat mukanya ini. Masya Allah. Baik, habis ini kita akan belajar lagi dengan guru-guru kita. Kita akan menggali lagi makna keikhlasan. Dan juga kita akan belajar membaca Al-Quran lagi. Ya. Dekatkan diri di bulan penuh keberkahan ini. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya. Tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.